mau menuju ke Kampung Naga. Pondasian dulu. Isi dulu bahan bakar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog saya. Kali ini saya bersama dengan Kang Ijat berada di Kampung Naga. Kampung adat ya Kang? Kampung Naga. Kampung adat. Ya lokasinya di mana Bun? Untuk lokasi Kampung Naga, kebetulan ini baru area parkir Kampung Naga, belum nyampe Kampung Naganya. Lokasinya ada di lembah. Terus sebetulnya Kampung Naga itu yang terdiri dari desanya Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Masuk Tasikmalaya. Terus untuk jarak tempuh dari area parkir menuju Kampung Naga kisaran 500 meter dan setengah kilo itu Pak. Kebetulan Kampung Naganya di lembah, kita menuruni anak tangga yang mempunyai banyaknya ada 444 anak tangga. Kita mulai jalannya dari sini, tapi mulai kita naik dulu. Nah ini 444 anak tangga itu nggak termasuk sama ini. Jadi hitung-hitung pemanasan. Oke, siap. Terakhir itu dari pusat pemerintah melalui PMPR di nomor kecil. Ini sekarang tangga itu dari luar. Sekarang kan ada nanti ada sebenarnya renovasi bendungan air itu irigasi direnovasi. Jadi dari sini dari anak tangga ini ada Ya. Coba kalau setelah makan naik. supaya tidak terlalu mudah Pak, saya akan jelaskan secara garis besar tentang Kampung Naga. Kampung Naga itu yang terdiri dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Masuk Tasikmalaya. Terus posisi kampung Naga di lembah ya. Sedangkan kalau di adatnya di bawahnya bangunan dari alam semua. Terus penerangan pun masih menggunakan labet tempel batok minyak tanah. Ya, masih minyak tanah. Alhamdulillah untuk masalah minyak tanah Kampung Naga udah subsidi terbesar Jawa Barat ya untuk masalah minyak tanah. Dan pertama untuk masalah yang nyumbang minyak tanah itu kebetulan dari Polda juga dulunya, dari Polda. Terus sudah itu diterusin minyak tanah udah disubsidi sebesar 12 bangunan. Itu ada 3 sarana bangunan umum, yang satu masjid, kedua balai kampung, dan yang ketiga ada lingkungan umum. Jadi rumah warga itu 109 rumah, cuma kakaknya ada 102 keluarga. Terus memang kalau di sini kan namanya kampung adat, bukan tempat pariwisata, jadi bedanya memang ada. Tapi tetap pokok pertama kalau di adat itu benar-benar dari lembaga adat. Nah kalau di lembaga adat di sini ada 3. Yang satu ada julukannya disebut kuncen. Kuncen itu disebut juru kunci ya. Yang sekarang ini kebetulan Pak Kuncen yang dijabat oleh Bapak Adat Jari, yang mempunyai tugasnya teman ketika lebih yang mengelola adat. Kedua ada lebih juga sebagai informasi keagamaan. Dan yang ketiganya ada guru adat. Jadi kepala bidang ekonomi juga sudah tempatkan yang buat
di sini. Soalnya alasan pokok pertama yang dikhawatirkan adalah walaupun cuma ikan mas biasa, ada koi juga gitu kan. Mas sudah ini apa? Bapaknya sering dikasih makan. Misalnya ikan ini kan misalnya tangkap aja juga bisa ditangkap lagi. Yang udah besar-besar gitu. Kebetulan kalau misalnya ini milik umum Pak, yang satu ini milik umum itu untuk batas umum. Jika ada inovasi masjid balik kampung yang tentang masalah umum bisa ambil dari ikannya. Cuman kalau ikan yang gini-gini nggak diambil, itu dibagi. Jadi kalau misalnya kalau yang lain itu dibagi masing-masing. Kalau misalnya ini udah yang sampai 10 kilo. Ini enggak. Bisa untuk rapi Bang umur. Enggak, itu kan enggak ada. Lisung itu namanya ada lisung kadu halu gitu Pak. Soalnya di sini warga Kampung Naga yang mempunyai mata pencarian bertani bercocok menanam padi dari sini menggunakan parasit padi lokal bertangkai tadi dalam diikat dalam satu ikatan namanya satu lendan. Dari sini posisi untuk menumbuk warga Kampung Naga ditumbuk awalnya ditumbuk di lubang yang besar. Ini lisungkan lubang yang besar itu untuk melepaskan padi dari tangkainya. Ya namanya muguran. Muguran itu melepaskan dari tangkainya. Sudah lepas dipindahin ke lubang yang kecil di sini. Ini untuk melepaskan kulit padinya. Jadi menjadi beras lubang yang kecil. Jadi caranya ditumbuk nggak hancur. Tapi kalau misalnya di sini kan tergantung penjemurannya. Kalau pakai heleran jemurnya nggak terlalu kering. Tapi kalau misalnya ditumbuk itu harus kering banget supaya nggak hancur. Jadi kalau ditumbuk kan seperti ini, semuanya tidak terbuang. Tangkainya seperti ini Pak. Ini sekarang ini kalau orang tua dulu ini dibakar, merahnya bisa digunakan untuk ramas rambut. Terus misalnya di sini bisa digunakan untuk bahan pengawet juga. Soalnya di sini merang ini juga di kala warga kampung ada syukuran, selalu bikin ketupat. Misalnya di sini menggodoknya menggunakan merang ini. Itu bisa melegitkan dan mewangikan dan mengawetkan yang pas hari kapan. Ini pengawet alami gitu. Seperti restoran Sunda gitu Pak, ada misalnya pepes ikan atau misalnya pindang gitu, pindang ikan menggunakan damparnya menggunakan seperti ini. Tapi untuk gini gitu, nggak dibakar merah kalau misalnya itu untuk warna. Artinya misalnya bisa memungkinkan juga dan bisa mengawetkan juga. Terus kadang-kadang kalau misalnya di sini bisa digunakan untuk sapu dan bisa digunakan untuk itu justru mempererat tarik keluargaan. Jadi mempererat tarik keluarga itu dikala misalnya masak dan nggak masak sakit ya kan terlihat. Di sini saling masih secara keluarga. Jadi justru kalau di sini dengan bangunan posisi seperti ini mempererat tarik keluarga. Dan ini seimbang dan alam. Soalnya kata orang tua di sini kan kalau bangunan ngarah timur barat, matahari kan muncul dari sebelah timur. Kalau matahari muncul ke pelosok manapun sinar matahari itu menjauhkan dari penyakit. Terus di kala matahari surut kan masih ke barat gitu, masih terjemur juga. Dan kata orang tua angin yang membawa penyakit datang sebelah barat. Kalau barat kan masih kebenteng oleh tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Dan mungkin silokanya kalau orang tua dahulu kan ngasih siloka gitu. Mungkin budaya barat yang sampai masuk ke sini. Soalnya kata orang tua angin yang bawa penyakit datang sebelah barat gitu. Kalau silokanya kan budaya barat gitu.
bawahnya. Jadi posisi bangunan itu berhadapan-hadapan seperti ini dan belakang-belakangan. Cuma di sini depan Punten, dan Bu. belakang bangunan selalu ada saluran seperti ini, Pak. Fungsi supaya di sini kalau musim hujan tidak ada genangan air, air langsung posisi terbuang. Itu pokok pertama berfungsi menjauhkan dari sumber penyakit, yang menjauhkan dari sumber penyakit itu tidak ada genangan air yang bersarang nyamuk. Dan alhamdulillah dengan cara itu untuk masyarakat Kampung Naga di Palatilu tidak tidak boleh. Walaupun di sini atasnya kan terbuka. Ini kan abu gosok, Pak. Gosok masak kan. Di sini masak masih menggunakan tumpukan batu kayu bakar, otomatis banyak abunya. Kalau rajin itu warga membuang abu ke bawah bangunan, ntar dibawa oleh bang ayam itu ditakar. Tapi udah beberapa ayam dalam jangka 3 bulan, 6 bulan itu diangkat. Fungsi untuk pupuk. Nggak bisa itu dari alat itu balik lagi. Jadi segala sesuatu kalau yang ada di Kampung Naga, ya ada manfaatnya. Kalau keluar, tapi tetap udah saya kira kalau tidak. Ada di Kampung Naga ini dari Juk kalau kita lihat ya, atapnya ini. Iya. Semuanya sama, warnanya sama. Masih fresh lah situasi adapnya. Bisa dicontoh di tempat sampah. Tempat sampahnya itu masukin lagi ke sini. Ramah lingkungan. Pengikatan yang beda mungkin budayanya. Tapi kalau misalnya kita sama gitu, seperti soal nah ini Pak, untuk mengambil padi menggunakan seperti ini etem. Potong. Jadi di sini seperti ini Pak, untuk memotong kemiam disebutnya kadang-kadang kan laki-laki dulu yang ambil seperti ini satu persatu, tapi walaupun satu persatu kadang-kadang satu orang dapat satu kita kadang lebih. Ini memotong sambil megang. Karena kalau misalnya udah banyak satu arai namanya masukin ke sini. Atau enggak saking udah biasa gitu. Soalnya laki-laki juga sama suka ngikut ngambil gitu. Soalnya Islam dulu katanya beritanya sholat bukan benar di masjid. Jadi pas waktu itu katanya warga Kampung Naga atau nenek moyang Kampung Naga sarana ibadahnya membereskan batu-batu kecil. Nah di sini walaupun udah ada perusahaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagian batu sampai sekarang dikeramatkan. Ya mungkin dari situ lihat kapan di Kampung Naga, mungkin pas Islam di Kampung Naga udah lihat harga. Jadi ada ruang apa Pak? Ruang apa? Ini balai kampung taman. Kita ada balai kampung di belakang kita. Ini ada buku tamu. Jadi buku tamu itu semua pengunjung diharap isi buku tamu itu. Soalnya dari pusat pemerintah melalui dinas pariwisata gitu, dinas pariwisata memberikan dalam 1 bulan sekali fotokopi. Ini kalau di alih asing ini udah nggak ada gitu kalau asing. Dari Bali. Langsung waktu sholat asar kita sholat di Kampung Naga.
Tapi mun asar maghrib biasa ajan. Upami di dia masih menggunakan bedug. Bedug. Upami jam berjamaah teh paling sesuai ke maghrib sareng isya. Sholat Jumat. Nuju aya teh ke sono kan maghrib. Misalnya enjing-enjing terus pada ke sawah. Upami dia bertani. Dan bukan makanya wayak kita masih sepi. Sholat Jumat. Upami sholat Jumat penuh Pak. Soalnya kan ti luhur gini ka dieu. Oh. Sapali. Kadang kan anu teu sok ngiring ka dieu gitu loh. Upami pas sholat Idul ge di kala Idul Fitri doa di dieu karena itu di dieu. Tapi upami pas salamana lebet ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mantan ya? Di Jakarta apa sih? Jakarta. Mun. Garut. Oh di Garut. Amang dia ngalamin sampai ke dia. Kayak di SD kali itu. Ini masih gitu ya. Mohon. Adi pilih. Di balik kampung. Oh iya balik kampung. Membawa keberkahan ya. Amin. Kita semua khususnya warga Kampung Naga. Memang di Kampung Naga untuk kamar mandinya di luar, ini yang disebut jamban ya, kamar mandi. Soalnya di Kampung Naga itu dari 12 bangunan, terkecuali masjid ada tempat duduk, setiap bangunan gak ada kamar mandi. Soalnya kalau di adat itu ada paribasa, rumah bukanlah kamar mandi pun rumah. Ya. Rumah ada rumah, kamar mandi. Jadi kamar mandi itu diposisikan di luar area perkampungan umum semua. Di posisi seperti ini, contohnya kamar mandinya. Jadi di sini air mengalir terus, air yang udah dipakai nggak dipakai lagi, langsung posisi terbuang ke sungai. Cuman di sini walaupun di sini terbuang ke sungai, di sini tadinya dari sumber mata air ke sungai harus bersih lagi. Di sini melalui sirkulasi melalui ikat. Seperti itu. Ini balik unsur kita lebih cepat. Ya pemandangannya kadir ada dia. Paling pakai itu apa ya? Kita sudah selesai tadi mengunjungi Kampung Naga. Kita juga bisa melaksanakan sholat bareng dengan warga sekitar. Ada ini untuk bagi pesan untuk kami. Ya untuk pesannya kan untuk Bapak di sini dari saya gitu. Alhamdulillah terima kasih dengan kunjungan ke Kampung Naganya. Mudah-mudahan Bapak dengan studi silaturahim ke warga Kampung Naga pulang ke sananya selamat sampai tujuan. Amin. Terus ada hikmah dan berkahnya. Pokok pertama dipastikan kesehatan, sehat walafiat gitu kan, didekatkan dengan sisi dan suatu saat yang bisa ketemu lagi di sini, ada Bapak panjang umur dan bisa tidak nyampe kapok bisa kunjungan lagi ke Kampung. Baik, semoga video saya di Kampung Naga dapat bermanfaat bagi yang suka dengan video saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pas luncur sampean ngegeter upami aya nama ngageter bilang pegel sari kan. Unik di Kampung Naga. Kalau tadi pagi kita ke Galunggung itu dari bawah naik ke atas, itu di Kampung Naga itu tadi kita turun dulu. Lebih kurang 400 anak tangga ya. 400 anak tangga. Nah ini kita sekarang naik ke atas untuk kembali lagi ke tempat parkir kita. Jadi hari ini saya sudah lebih kurang 600 anak tangga kali 2 sama 400 kali 2. 2000 lebih. Ya kurang lebih ya. Semoga sehat lah Amin. semuanya.